izin praktek saya kan sudah habis nih masa berlakunya nih, 31 bulan 12 2025. Sebenarnya sudah habis sih ya. Apalagi ini sudah bulan 12 juga. Jadi saya lakukan perpanjangan izin praktik. Nah, untuk merubahnya karena sudah terbit izin yang baru, sementara yang ini kan masih menggunakan izin yang lama. Klik aja update SKP. Nanti akan diarahkan ke bagian ininya ya, bagian periodenya. Coba kita lakukan perubahan ya. Di sini bisa tidak ya? Nggak bisa kalau di sini ya. Di sini juga nggak bisa lakukan karena ini ada sinkronisasi data profil ya. Nah, ini kan nggak bisa nih. Jadi yang kita lakukan adalah ini periode SIP yang lama nih. Kalau kita sinkronisasi dia langsung kayak gini, nggak mau dia. Berarti kita lakukan perubahannya di sini, di dashboard, di profil saya, lalu di bagian pekerjaan. Nah, ini ya yang sudah expire ya. Kita ubah saja seperti ini. Ubah di bagian nomornya, nomor SIP terbarunya. Kemudian masa berlaku SIP-nya sesuai dengan yang ada tertera di surat izin praktiknya ya. Nah, ini ya. Berlaku terbitnya 10 Desember 2025 sampai 8 Desember. Jadi kita masukkan dulu 10 Desember 2025. Ini 10 Desember 2025 sampai 10 Desember 2025 sampai 8 Desember 2030. Nih, 8 Desember 2030 untuk selesai masa berlaku SIP-nya. 10 Desember 12 tadi ya. 8 Desember 2030. Nah, tanggal mulai bekerjanya ini karena sudah terbit SIP-nya kita samakan aja ya dengan terbit, karena ini kan baru mulai bekerja juga. Jadi 10 bulan 12 ini baru aktif, kemudian simpan, konfirmasi, maka data yang tadi tervalidasi itu akan berubah menjadi diproses. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Lapor ke Dinas Kesehatan, ke operator si SDMK kabupatennya. Kenapa kita harus lapor ke sana? Karena untuk praktek mandiri itu seluruhnya diverifikasi oleh operator si SDMK di Dinas Kesehatan kabupaten kota. Ya, kita buka ya akunnya ya. Kebetulan ini pegang sendiri akunnya. Nah, ini akun kabupaten ya. Kemudian tinggal klik bagian validasinya, lalu validasi data existing. Nanti tinggal buka praktek nakes mandiri tadi ya. Cari saja yang ini tadi. Kemudian klik tombol carinya. Nah, ini muncul. Yang tadi mengajukan verifikasi. Klik tombol lihat, kemudian scroll ke bawah, ini ada tolak dan proses. Kalau datanya betul saja, ini kan sudah berubah nih. Nah, ini perubahannya sudah ada. Ini juga perubahannya sudah ada. Masa berlaku juga sudah ada, tinggal proses saja. Klik seperti ini. Oke, sudah ya, sudah tervalidasi datanya. Kemudian tinggal lakukan refresh. Yang ini kan masih diproses nih. Data di satu set SDMK kita. Refresh saja. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita akan coba buka di berandanya. Klik seperti ini. Apakah ini akan hilang? Coba kita refresh. Nah, biasanya ini akan mulai kosong lagi pada saat sinkronisasi. Jadi ini tunggu saja, nanti dia akan tersinkronisasi. Kalau kita update begini, misalnya seperti ini ya. Nah, nanti akan mulai dari 0. Nah, ini mulai dari 0 lagi dia. Ini kan 0 nih, 0 0 0 0. Jadi dia sudah 0 semuanya. Berarti kita bisa mulai lagi dengan SKP yang baru. Ini kalau kita cek ya kurikulum vitae-nya. Nah, ini sinkron saja gini supaya dia muncul datanya di sini. Nah, udah nih. Udah data baru, kita lihat periode SIP-nya sama enggak dengan yang baru. Nah, sama ya. Tadi kan masih 2025, ini sudah 8 Desember 2025 sampai 8 Desember 2030. Tempat kerja, ini kan ada 3 nih. Nah, ini juga sudah tersinkron. Udah data baru. Kalau ini kan karena kerja sebagai PNS
atau dia kerja utamanya di sini ya. Ini kan kerja sebagai praktek pertama, praktek kedua. Praktek pertamanya ini di Paskes, praktek keduanya di praktek mandirinya sendiri. Nah, ini nanti kita rubah lagi kalau sudah ada praktek mandiri yangnya terbit. Jadi perahu itu boleh 2 seperti ini. Ya, jadi kalau kita sinkron juga sama, nanti dia tidak mau nih. Nah, jadi di sinkronnya tadi yang di depan tadi sekali saja. Ya. Jadi sinkronnya itu tadi ya di bagian pertama saja langsung sinkron dia, maka ikuti data yang lainnya. Sinkronnya di sini. Nanti ikuti data yang lainnya. Oke ya. Nah, kita kembali lagi ke bagian beranda ini. Apakah kalau kita refresh dia akan mengikuti? Belum ya. Biasanya dia butuh waktu untuk tersinkron. Ini kalau ini kan masih cukup ini, sementara di bagian SKP pelatarannya SKP platformnya sudah mulai dari 0 lagi ya. Nah, ini bisa kita tunggu sampai 24 jam tersinkron, atau kita keluar dulu baru masuk lagi seperti ini. Kita coba sekali lagi ya. Kalau masih belum berarti kita tunggu sampai 24 jam. Nah, ini benar ya, tidak mau ya. Kalau kita mau sinkron lewat pelataran chat, coba aja ya, kan bisa nih. Nah, ini kita bisa lakukan. Ini masih 53 dia, masih terbaca 53, masih banyak karena memang di sini membaca terus menerus ya. Sinkronnya bisa di profil, kemudian synchronize ini ya, SSS. Nah, dia otomatis sudah membaca ya. Kemudian SKP-nya itu bisa kelihatan di sini 53 yang totalnya ini ya, ada semua nih. Nah, 2627. Coba kita kembali lagi ke berandanya, apakah dia sudah mau kembali? 0 lagi. Belum bisa ya. Jadi tunggu aja. Nah, mungkin kita perlu merubah data yang lain ya. Misalnya data yang ini kan data pertama, yang data keduanya ini kan masih 2025 nih. Nah, ini kita harus ubah juga dulu ya. Diubah ngikuti yang ini aja dulu, nanti baru disesuaikan. Misalnya gini. Nah, ini kita ikuti datanya, kita ubah dulu. Seperti ini, ikuti data yang ini aja, nanti baru kita rubah kalau sudah terbit SIP yang yang keduanya. Nanti samakan aja tahunnya juga sama kayak tadi. Seperti ini, tanggal 8 Desember. Sudah kita simpan, konfirmasi. Oke, nanti dia akan seperti ini ya. Nah, nanti ini tunggu diproses saja lagi, tunggu izinnya keluar. Yang penting sudah ada datanya dulu. Kita coba lagi di berandanya, kita refresh, apakah dia masih tetap ya. Jadi nunggu saya sampai 1 kali 24 jam. Oke guys, untuk kalian yang sudah punya SIP baru, silahkan segera lakukan update ya. Nanti ini ngupdate-nya lewat SKP platform tadi ya. Oke.